sejuk di kaki. Kalau ada bapak ibu yang udah merasa agak sejuk di kaki, tak lama lagi. Naik dia ke atas, naik dia ke atas, naik dia ke atas. Keluar dia dari mulut, biji mata menengok ruh itu keluar, maka datang orang lain memejamkan mata kita. Bismillah wa ala millati Rasulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menggerakkan tangan ringan, menggerakkan lidah ringan. Yang paling ringan adalah menggerakkan kelopak mata. Itu yang paling ringan. Tapi waktu kita sakratul maut, jangankan menggerakkan tangan, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak mata pun tak bisa. Terbuka. Bini yang katanya buah hati belayan jiwa pun takut memejamkan biji mata. Datang anak ke masjid memanggil tuan imam. Pak Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami matanya tak tertutup-tutup dari malam. Baiknya imam, padahal orang ini tak pernah datang ke masjid. Makanya masyarakat sini tak pernah datang ke masjidlah kalian. Untuk apa saya sampaikan ini? Bukan orang yang datang. Kirimkan video ini ke dia. Jangan sampai nanti akhirnya tuan imam yang datang ke rumah dia hanya untuk menutupkan kelopak matanya, dan akhirnya jenazahnya dibawa juga ke masjid. Seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua inna lillahi. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini. Lalu kemudian setelah ditutupkan, kita pun ruh keluar dari jasad. Lalu kemudian kemana pergi ruh itu? Ruh itu dibawa oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ruh dibawa di atas kain kafan dari cahaya. Lalu kemudian mengetuk pintu langit. Lalu kemudian malaikat yang menjaga pintu langit menengok ruh. Apa kata malaikat penjaga pintu langit? Inilah orang yang amalnya kami tengok 2 kali sehari. Habis subuh, malaikat yang menjaga di waktu malam datang membawa amal dia. Habis maghrib, malaikat yang menjaga di waktu siang datang membawa amal dia. Amalnya kami tengok 2 kali sehari, tapi orangnya baru ini kami jumpa. Itulah makna orang yang dirindukan oleh para malaikat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, viral, tapi malaikat di langit tak pernah kenal dengan dia. Tapi berapa banyak orang yang di dunia tak viral, tak dikenal orang, tak punya akun Facebook, Twitter, WhatsApp, tapi malaikat-malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan dia, karena malaikat selalu membawa amal-amal dia. Mudah-mudahan amal-amal kita termasuk yang selalu lalu lalang di lalu lintas langit, dan orangnya masih di bumi, masyhur di bumi, masyhur juga di langit. Tak perlu masyhur di bumi, yang penting masyhur di antara malaikat penjaga pintu langit, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malaikat yang ikut sholat subuh bersama kita ini, habis itu dia bawa amal kita. Lalu malaikat penjaga pintu langit menengok, oh amal si fulan tahajud tadi malam, amal si fulan sholat sunat hajat tadi malam, amal si fulan berzikir tadi malam, amal si fulan sholat subuh berjamaah. Amalnya ditengok malaikat tiap hari, tapi orangnya masih berjalan di atas muka bumi, sampai akhirnya kita pun mati. Lalu ruh itu dibawa oleh para malaikat. Kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kenapa ada orang yang mati tersenyum? Karena sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya, lalu di sayap itu dia sudah menengok tempatnya di surga. Begitu nampaknya tempatnya di surga, tersenyum dia. Saat dia tersenyum, itulah malaikat mencabut nyawanya. Maka ada yang mengalahkan sakit,
yang mengalahkan sakit adalah menengok tempat di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menengok tempat kita sebelum kita mati. Ustaz Somad sudah pernah menengok tempat Ustaz di surga? Saya jangan menengok tempat di surga, menengok tempat parkir mobil pagi ini pun tak tahu saya. Karena menengok tempat di surga itu nanti ketika kita mau sakratul maut. Masa iya Pak Ustaz sakitnya mati bisa dikalahkan? Itu logikanya begini, rasionalnya begini. Ibu habis melahirkan anak, sobek dagingnya, mohon maaf, sakit. Tak usah saya ceritakan sakitnya. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu, macam pernah aja Ustaz ini. Ibu sedang terbujur sekarang di rumah sakit, baru saja disobek dokter kulitnya, koyak mengeluarkan bayi. Tak lama kemudian datang bidan membawakan bayi, lalu ibu pun menggendong anak itu. Ibu senyum atau tidak? Senyum. Yang saya tanya, sakit atau tak sakit? Inilah hebatnya ibu yang saya tanya, bisa pula bapak itu merasakan sakit. Kan memang cinta sejati lah. Ibu itu baru saja melahirkan anak, nyawa taruhannya, koyak dagingnya, tapi menengok anak tersenyum dia. Begitulah mati. Sakit, tapi sakitnya kalah. Kenapa? Karena menengok tempat di surga ditunjukkan Allah. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah itu irqul jabin. Irqul jabin, berkeringat jabin di atas kening atas. Kenapa? Kenapa orang yang mati husnul khatimah itu berkeringat di atas jabin ini? Karena malu. Biasanya orang kalau malu kan merah wajahnya karena tersipu malu. Maka orang yang meninggal menengok tempatnya di surga, malu dia karena amalnya tak seberapa. Aku amalku rasanya tak seberapa, kenapa besar kali balasan yang kau kasih ya Allah. Maka salah satu tandanya adalah irqul jabin, keluar macam keringat kecil di atas. Tapi jangan pula gara-gara ini biar supaya suami ibu disangka husnul khatimah, begitu mati langsung semprotkan air ke kening. Itu tak usah dibuat-buat, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan ini menurut hadis-hadis yang sahih, supaya kita bersiap-siap. Maka jangan lupa berzikir. Zikir ini banyak kali Pak Ustaz. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, dia keturunan dari Syekh Muhammad Tayyib. Syekh Muhammad Tayyib ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman dari Madinah. Kata dia, Abdul Somad, kalau kau payah memilih-milih zikir yang banyak, kau amalkan aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar itu membersihkan cawannya. Ini cawan kotor, kalau dituang air zam-zam ikut jadi kotor. Bersihkan dulu, membersihkan cawannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, bisa 200 bagus, bisa 1000 bagus. Setelah istighfar, baru kemudian wangikan dia, harum semerbak. Mewangikannya itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dia wangi, barulah kau tuangkan air. Airnya itu adalah afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini masalah zikir ini, jangan karena mau ngejar cepat lalu bunyinya tak jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada orang beristighfar pakai lagu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bagus tak salah.
Ada orang istighfar pakai suara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagus.